Saya mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Adapun tema pemberitaan firman pada pagi hari ini adalah geger neraka. Jadi tema khotbah kita pagi hari ini adalah geger neraka. Strip terjadi perampokan di neraka. Jadi ada geger neraka dan terjadi perampokan di neraka. Menurut KBBI, geger itu artinya riuh, ramai, tidak karuan, gempar, heboh, ribut. Sedangkan neraka itu menurut KBBI alam akhirat, tempat orang kafir dan orang durhaka mengalami siksaan dan kesengsaraan. Sedangkan perampokan menurut KBBI adalah mengambil dengan paksa dan dengan kekerasan barang milik orang lain. Kita akan membaca Mazmur pasal yang ke-9 ayat 17. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati, ya segala bangsa yang melupakan Allah. Saya minta itu dibaca dalam bahasa Inggrisnya. The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Jadi semua orang fasik dan segala bangsa yang melupakan Allah. Melupakan Allah itu artinya menjadi ateis. Orang yang punya prinsip bahwa segala sesuatunya itu adalah materi, sehingga dalam hidupnya orang tersebut menjadi sangat materi. Nah, mereka itu shall be turned into hell. Mereka itu kembali ke dunia orang mati. Ketika meninggal, mereka seperti orang kaya. Di dalam Injil Lukas 16, mereka itu masuk dunia orang mati, masuk neraka. Kita akan baca juga Mazmur 86 ayat 11 sampai 13. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Raja Daud itu sejak kecil dididik khusus oleh Tuhan. Didikan yang dia terima itu melintang. Melintang itu menggunakan ketapel sampai dia bisa melintang itu secara tepat sasaran. Itu didikan Tuhan. Cara Tuhan mempersiapkan Raja Daud untuk menjadi raja sedemikian sederhana. Sedangkan kakak-kakaknya semuanya sekolah ketentaraan, sehingga mereka menjadi prajurit-prajuritnya Raja Saul. Sedangkan Daud itu sejak kecil dipersiapkan oleh Tuhan dengan segala kesederhanaan. Dia juga dididik oleh Tuhan
untuk kuat di dalam sembah, di dalam doa, dan di dalam meditasi. Sehingga di dalam Mazmur 119 ayat 164 sampai 176, dia itu hari-harinya itu menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu sehari 7 kali. Itu didikan yang dipersiapkan oleh Tuhan. Ya, dia dididik untuk menggembalakan kambing domba sekalipun cuma 2-3 ekor, kata kakak-kakaknya. Ya, dia dididik untuk melompati tembok. Ya, untuk melompati tembok seperti nenek moyangnya Yehuda itu, ya, bisa melompat tembok kerajaan yang sangat tinggi dan sangat luas, sangat lebar maksudnya, ya. Kemudian dia juga dididik tentang dunia orang mati atau alam barzah. Sehingga kalau kita membaca, ya, Mazmur, Bapak yang kasih Tuhan, kita bisa memahami, ya, pengetahuan Raja Daud yang sangat dalam, baik dunia orang hidup, dunia orang mati, dunianya rakyat, sampai dunia kerajaan. Nah, karena dia memahami tentang dunia orang mati atau neraka, maka dia itu sangat memohon kepada Tuhan, sangat berdoa, sangat menyembah Tuhan, sangat bermeditasi, ya. Dia memohon supaya dia itu dilepaskan dari dunia orang mati yang paling bawah. Itu sudah menjadi permohonannya, Bapak yang kasih Tuhan. Karena dunia orang mati itu menunjuk kepada alam barzah, itu menunjuk kepada neraka. Sekalipun di sana ada beberapa bagian, beberapa tempat. Kita akan membaca, ya, Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 26. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Terima kasih. Ya, ada banyak tempat di dunia orang mati, tetapi kita membaca Injil Lukas pasal 16 ini secara garis besar, ya, ada 2 tempat, ya. Fokusnya kita kepada 2 tempat. Yang pertama, ayat 22 tadi dikatakan tempatnya Abraham sebagai bapak orang percaya, ya. Sehingga anak-anak Abraham, orang-orang percaya yang hidupnya ketika di dunia hari-harinya itu penuh kesengsaraan karena pikul salib, penuh dengan luka-luka, dilur, luka karena, ya, penderitaan salib. Kemudian dalam kelaparan yang berat karena remah-remah, ya, minta makanan tidak dikasihkan, bahkan yang dikeluarkan anjingnya, ya. Akhirnya dia mati. Matinya sepertinya nista, ya, tapi
Lazarus ini dibawa oleh para malaikat ke tempatnya Abraham. Kemudian dikatakan juga orang kaya yang setiap hari hidup mewah, pakaiannya sangat jubah ungu dan kain halus sutra, ya. Dan setiap hari bersukaria dalam kemewahan tadi juga mati. Kemudian dikubur. Dan dia menderita sengsara di alam maut. Ya, menderita sengsara di alam maut, kalau bahasa Inggrisnya in hell, di neraka. Ya. Kemudian dari neraka tadi dia bisa melihat Lazarus. Lazarus tempatnya lebih tinggi, ya. Dia melihat Lazarus yang ada di pangkuan Abraham. Ini pengertian figuratif, ya, apa yang kasih Tuhan. Kemudian dia memohon supaya Bapak Abraham tuh mau menyuruh Lazarus. Ya, mungkin dia meminta tolong sama Lazarus, malu, ya kan? Waktu ngemis di tempatnya udah dikasih, malah dikeluarin anjingnya, ya. Nah, kemudian Abraham katakan, dia mintanya apa? Supaya ujung jarinya Lazarus itu dicelupkan air. Udah nanti ditaruh di lidahnya. Minta setetes air, ya, supaya merasa sejuk lidahnya. Karena dia berada di dalam api. Ya, dan dia sangat kesakitan. Tetapi jawab Bapak Abraham, ya, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Tetapi Lazarus ini segala yang buruk. Sekarang dia mendapatkan hiburan dan kamu sengsara. Di samping itu, di antara Lazarus dan orang kaya yang sengsara tadi, ada suatu jurang yang tak terseberangi, ya. Ada jurang yang tidak bisa diseberangi, ya. Yang dari tempatnya Abraham tidak bisa ke tempatnya Lazarus, yang Lazarus tidak bisa juga ke tempatnya Abraham. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Menurut Henoh 21 ayat 17 sampai 10, ya, Henoh 21 ayat 7 sampai 10, jurang yang sangat dalam dan sangat luas, ya. Itu yang dimaksudkan oleh Abraham, dan itu yang dulu pernah dilihat Henoh, ya. Sementara di dalam jurang yang sangat dalam, sangat luas, tidak terukur tersebut, dari atas itu turun kolom api. Kolom itu seperti pilar, seperti tiang, ya, yang turun ke dalamnya. Nah, itu yang membuat mereka itu tidak bisa saling menyeberangi. Bapak Ibu kasih Tuhan, itu kondisi di alam barzah, kondisi di dunia orang mati, kondisi di neraka, ya. Kemudian kita akan membaca Yesaya pasal 52 ayat 12 dan seterusnya. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12 dibaca hamba terus. Tuhan yang menderita, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Ya, ini nubuat tentang hamba Tuhan yang menderita. Sekalipun nanti pada akhirnya dia itu berhasil ditinggikan, disanjung dan dimuliakan, tapi pemberitaannya sangat banyak. Langsung Yesaya 53 ayat 1 sampai 12.
siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, didermukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Itu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Terima kasih. Ya, ini merupakan nubuatan tentang penderitaan dan kesengsaraan yang sangat banyak yang harus ditanggung orang berdosa. Ya, yang harus ditanggung orang berdosa. Baik kesengsaraan ketika di dunia sampai pun kesengsaraan di alam maut, di dunia orang mati, atau di alam barzah, atau di neraka. Namun demikian, semua kesengsaraan, kesakitan, penderitaan, aniaya yang sangat banyak itu ditimpakan kepada anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena sejak dunia belum dijadikan, rencana tersebut sudah tersurat dan dimeteraikan. Maka ketika anak domba Allah itu datang ke dunia, orang tidak memperhatikan beritanya. Siapa yang mendengar, sekalipun dia itu tunas yang tumbuh di hadapan Tuhan, artinya dia itu orang yang sangat dekat dengan Tuhan, karena dia adalah pribadi firman yang menjadi daging. Tapi orang tidak mendengarkan, dihina, karena memang dia datang tanpa ketampanan. Tanpa ketampanan itu artinya tidak ada semaraknya, tidak ada kemuliaannya, tidak ada pakaiannya, tidak jubah ungu dan kain halus, dan uangnya tidak seperti Raja Herodes, tidak punya jabatan duniawi, itu tidak tampan, sehingga manusia tidak ngelirik, tidak melihat, mengabaikan, memandang dengan sebelah mata. Kemudian orang mengira karena dia tuh banyak menanggung sengsara sampai puncaknya dihukum mati di kayu salib, manusia berpikir dia tuh kena tulah, dia tuh orang yang dihukum Tuhan. Padahal dia itu menanggung semua tulah kita.
dia menanggung semua hukuman yang harus kita tanggung. Bahkan ia telah menyerahkan nyawanya sampai ke dalam maut ketika dia itu harus menjadi korban penebus dosa, ya, korban penebus salah, korban penghapus dosa, ketika harus menggenapi menjadi pangruwating dosa, ya. Dia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, artinya dia tuh dianggap pemberontak. Dia menanggung dosa banyak orang. Kemudian dia berdoa untuk pemberontak-pemberontak yang menyiksa dan menyalibkan dia. Nah, karena kerelaannya untuk mati, Bapak Ibu kasih Tuhan, sekalipun dia firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia, tapi kondisi kemanusiaannya ada. Ya, ketika di Taman Getsemani, dia merasa ketakutan, takutnya seorang manusia, sampai keringatnya menjadi darah. Namun dia taat sampai mati. Suratan Filipi mengatakan demikian. Nah, ketika dia itu di alam kubur, dia masuk ke alam kubur yang paling dalam. Kalau kitab Wahyu mengatakan itu bottomless pit, jurang yang tidak terduga dalamnya. Dia masuk berperang melawan Thanatos dan Hades. Thanatos dan Hades itu malaikat yang jatuh. Dia itu penguasa maut dan penguasa jurang maut. Sedangkan rajanya, raja maut dan raja jurang maut itu Lucifer. Ya, jadi anak domba Allah ini berperang di neraka yang paling dalam 3 hari 3 malam. Kemudian dia menang. Dia mendapatkan jarahan, mendapatkan rampasan. Bapak Ibu ngasih Tuhan, perjanjian lama, ya, kitab Ulangan, kitab Bilangan mengatakan kalau orang itu berperang, dia mendapatkan, pemenangnya itu mendapatkan tawanan, ya, yang nanti akhirnya dijadikan budak, jadikan hamba. Itu tawanan, itu artinya manusia. Dia juga mendapatkan pampasan perang atau rampasan lain, itu wujudnya harta benda, binatang dan lain-lain, kekayaan. Peperangan pada zaman dulu itu seperti itu, ya, di dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan demikian, ya. Jadi di alam kubur itu Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia, ya, dia melakukan penebusan dosa, penghapusan dosa, penebusan salah, pangruwating dosa, ya. Dalam kemenangannya itu dia merampas orang-orang besar dan menjarah orang-orang kuat. Kita akan baca Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 18. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Nah, jadi sampai Yohanes pasal 3 ini ditulis, itu tidak ada seorang pun yang sudah naik ke surga. Ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga. Ya, yang turun dari surga itu ya Tuhan Yesus Kristus. Jadi sampai PB, ya, Yohanes pasal 3 ini tidak ada seorang pun yang sudah naik ke surga. Semuanya masih di alam barzah sesuai dengan kebenaran hidupnya yang diungkap dalam Injil Lukas pasal 16 tadi. Kalau orang benar, ya di tempatnya Abraham. Kalau orang itu orang berdosa, orang fasik, ya di tempatnya orang kaya yang berjubah ungu dan kain halus tadi.
Jadi tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Terus dilanjutkan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, dulu waktu di padang gurun, Musa itu meninggikan ular. Ya, ular tembaga. Pada waktu Israel kena tulah digigit ular itu. Kemudian Tuhan perintahkan meninggikan ular, ya, ular tembaga dibikin, kemudian ditinggikan pakai singgek. Singgek itu seperti tongkat kayu, ya. Kemudian setiap orang Israel yang digigit ular, kalau dia memandang kepada ular yang ditinggikan tadi, dia sembuh dan tidak mati. Ini merupakan satu nubuatan Tuhan Yesus itu ketika disalib, dia tuh dianggap ular, dianggap setan, karena memang dia menanggung semua dosanya umat manusia. Nah, setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Mari terus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ya, jadi karena kasihnya Tuhan, ya, Sang Pencipta kepada ciptaannya, maka Dia mengutus anaknya yang tunggal, Bapak Ibu kasih Tuhan, kemudian ditinggikan di kayu salib dengan menanggung dosa banyak orang. Nah, kepada siapapun yang percaya, ya, dia akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi yang tidak percaya, dia memang sudah berada di dalam hukuman. Kita pun, ya, berada di dalam hukuman. Tetapi karena kita percaya, kita sudah berpindah dari maut kepada hidup. Asal kita bertekun sampai akhir, ya. Jadi kita paham, sampai Injil Yohanes ini belum ada yang masuk neraka, masuk surga, belum ada yang naik ke surga, ya. Semuanya orang benar bersama Abraham, Bapak Adam, Ibu Hawa, ya, Enoh, Habil, ya, dan lain-lainnya, Musa, Elia, Elisa, dan orang-orang benar pada zaman PL, ya, itu belum naik ke surga, ya. Kemudian kita akan membaca Injil Matius pasal 27. Kita baca ayat 50 sampai 56. Saudara perhatikan, yang punya HP yang dibuka Alkitabnya, tidak keluyuran kemana-mana. Mari. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, itu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Terima kasih. Ketika nubuatan Yesaya 52 pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat yang ke-12 itu digenapi, ya. Dan puncaknya Tuhan Yesus Kristus sebagai penebus dosa, penebus salah, ya, itu disalibkan. Dan ketika dia di Golgota, ya, disalib Golgota itu
Bapak Ibu kasih Tuhan, karena dia disalibkan mulai jam 9 sampai jam 3 ya. Maka pada puncaknya Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring. Setelah itu dia menyerahkan nyawanya, artinya mati di atas kayu salib ya. Bersamaan dengan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib tadi, dikatakan tabir bait suci yang ada di kota Yerusalem, Tuhan Yesus disalibnya kan di Golgota. Tabir bait suci atau tirai, pintu tirai, kita mengenal ya pintu tirai dari tabernakel. Tabir dari bait suci tadi terbelah dua dari atas ke bawah. Ya, itu berarti yang merubah itu ya sesuatu yang ilahi, yang dari surga, yang dari atas. Kalau merubah manusia dari bawah ya. Kemudian Bapak Ibu kasih Tuhan, saat itu terjadi gempa bumi yang dahsyat. Kemudian bukit-bukit batu yang ada di Golgota itu terbelah ya, terbelah. Selanjutnya kuburan-kuburan terbuka ya, karena antara bukit Golgota dengan kuburan-kuburan itu ya menyatu. Tuhan Yesus disalibkan di bukit Golgota, kemudian dikuburkan di salah satu bukit batu yang dibuat lubang begitu ya, kuburan zaman dulu seperti itu. Kemudian dimasukkan jenazahnya, kemudian biasanya ditutup dengan batu, kemudian dimeterai. Lah, kuburan-kuburan tadi terbelah karena terjadi gempa bumi yang dahsyat. Kemudian banyak orang kudus yang telah meninggal itu bangkit. Ya, tentunya mereka yang ada di alamnya Abraham, Bapak Adam, Ibu Hawa, dan seterusnya sak panunggalane ya, sampai yang terakhir tentunya Bapak Ibu kasih Tuhan, Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis itu kan dipancung lebih awal ya, sebelum kematian Tuhan ya. Mereka itu semuanya bangkit. Kemudian sesudah kebangkitan Yesus ya, sesudah kebangkitan Yesus hari yang ketiga ya, kemudian mereka itu keluar dari kubur, kemudian masuk ke kota kudus berjalan-jalan ya, menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi pada waktu itu di Yerusalem, di kota kudus itu banyak sekali manusia yang bangkit, yang keluar dari kubur ya. Itu terjadi pada waktu Tuhan Yesus bangkit. Tetapi pada waktu terjadi gempa bumi yang dahsyat tadi, mereka itu bangkit, tapi belum keluar dari kubur tentunya ya, karena dia keluar dari kubur ya bersamaan dengan Tuhan Yesus keluar dari kubur setelah hari yang ketiga. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, peristiwa ini dilihat oleh kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang ditugas untuk menjaga kuburnya Tuhan atas permintaannya ya majelis agama, karena mereka takut nanti mayatnya dicuri oleh muridnya. Nah, kepala pasukan dan prajurit-prajurit ini menjadi sangat takut ketika terjadi gempa bumi tadi, kemudian kubur-kubur itu, bukit-bukit batu terbelah. Kemudian dia melihat semua yang terjadi pada waktu kebangkitan Tuhan. Dia melihat poncondrionya dibuka sama Tuhan, melihat bagaimana Tuhan Yesus itu bangkit, kemudian semua orang kudus itu juga bangkit. Dan dia sangat ketakutan sampai akhirnya dia mengatakan, "Ia ini adalah anak Allah." Namun ketika kepala pasukan dan para prajurit ini melaporkan peristiwa tersebut kepada Mahkamah Agama,
kemudian mereka disuap, disogok, dikasih uang yang banyak. Kamu sebar berita, ia tidak bangkit, tetapi dicuri para muridnya. Kamu nanti tidak akan kena masalah. Kalau kamu ada masalah dengan Herodes, dengan Pontius Pilatus, atau mungkin dengan orang-orang lainnya, nanti aku yang ngatasi, kata majelis agama Yahudi pada waktu itu. Jadi berita itu ditutup, disumbat, ya, dengan disogok uang yang sangat banyak tentunya. Padahal mereka adalah saksi dari semua peristiwa tadi, dan dikatakan juga semua perempuan-perempuan itu melihat tapi dari jauh. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya. Jadi ketika tabir bait suci itu terbelah dua dari atas ke bawah, ini artinya, ya, pintu atau jalan ke Taman Eden, jalan ke Taman Firdaus yang dulu ditutup pada waktu Adam Hawa diusir, ya, itu dibuka kembali pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan menyerahkan nyawanya. Jadi barulah saat itu jalan ke Firdaus itu dibuka. Makanya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga sebelum Tuhan Yesus mati dan merobek tirai dagingnya, badannya itu dirobek sampai mati. Dan secara simbolis, ya, di bait Allah terjadi tabir bait suci terbelah jadi dua dari atas ke bawah. Nah, jadi bersamaan dengan itu, Bapak yang kasih Tuhan, barulah jalan ke Firdaus itu dibuka, ya. Jadi selama PL itu jalan ke Firdaus belum dibuka, sehingga mereka dikumpulkan bersama Abraham, orang benar itu, ya. Nah, Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar Melkisedek, ya, dia itu membawa darahnya sendiri, tidak seperti Harun yang membawa darah binatang, lembu sapi atau kambing domba. Tetapi Tuhan Yesus anak domba Allah itu dia membawa darahnya sendiri, ya, dan membawa ukupan, darah dan ukupan. Dia masuk melintasi segala langit, masuk ke ruang maha suci, masuk ke Firdaus dengan darahnya dan dengan doa-doanya yang dia lakukan selama hidupnya. Kalau pagi dia berdoa, kalau malam dia berdoa, dan Taman Getsemani itu menjadi langganan tempat Tuhan Yesus berdoa bersama murid-muridnya. Surat Ibrani mengatakan kalau dia itu sudah berdoa dengan keluh kesah yang tiada terkatakan, ya, dan Tuhan, ya, mendengar doa dari Tuhan Yesus Kristus. Artinya gimana? Tuhan Yesus Kristus itu kan sama seperti kita. Allah kita itu Esa, tidak bersilsilah, ya, tidak berbapa, tidak beribu, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Tapi seperti kita diciptakan, ya, manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kita ini tunggal, kita ini Esa, tapi kita punya badan, kita punya jiwa, kita punya roh. Demikian juga Sang Pencipta itu, ya. Apa yang kasih Tuhan, ya, jadi dia membawa darahnya sendiri dan membawa ukupan yang berisi doa-doanya selama dia di bumi, dan itu semuanya diterima di surga. Saat itu terjadi gempa bumi, bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal dunia bangkit. Saya ulangi, setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga kuburan sangat takut melihat gempa bumi dan melihat apa yang telah terjadi pada saat itu. Jadi seizin Tuhan, matanya itu dibuka melihat semua peristiwa tadi. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, ini perkara yang sangat dahsyat yang dibukakan oleh Roh Kudus kepada kita, supaya kita semakin memahami, ya, pengajaran kitab Wahyu ini. Kita akan membaca Roma pasal 10 ayat 6 sampai 11.
Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Ya, Atau, jadi kalau ada orang berkata, siapa yang akan naik ke surga? Tidak ada seorang pun yang bisa naik ke surga. Kalau kita berkata, siapa yang naik ke surga? Itu sama dengan kita tuh ya membawa Tuhan Yesus turun. Karena tidak ada yang bisa naik ke surga tanpa Tuhan Yesus turun menjadi anak domba yang mengangkut dosa dunia. Tadi di dalam Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Mari terus. atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Nah, kemudian kalau kita berkata, siapa yang turun ke jurang maut? Itu sama dengan kita tuh mengatakan ya, orang yang turun ke jurang maut, kemudian dia tuh bisa naik dari jurang maut. Itu hanyalah Tuhan Yesus Kristus, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Jurang maut itu into the deep, sesuatu yang sangat dalam. Bahasa Grekanya abusos atau abyss atau bottomless pit. Wahyu 9 ayat 1 dan 2. Ya, ke tempat itulah Tuhan Yesus itu turun ke jurang maut yang paling dalam, yang tak terseberangi, Bapak Ibu kasih Tuhan, dan melakukan peperangan. Kita baca sampai ayat yang ke-11. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Terima kasih. Ya, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ya, kalau di dunia ya ada orang dipermalukan, ada orang tidak bisa dipermalukan. Tetapi nanti kalau sudah masuk neraka, orang itu barulah dipermalukan. Seperti Lucifer itu, ketika dia itu dipecahkan, ya tempat tinggalnya Mars itu dipecahkan, kemudian dia turun ke neraka dan menjadi raja di sana. Oh, dia itu diolok-olok, dipermalukan. Wah, ternyata kamu juga di sini tahu tempatnya. Ya, kamu yang buat jagat, ya, hancur berantakan. Ya, ulat-ulat dan berengah menjadi lapik tidurmu, menjadi kasur, artinya ulat-ulat berengah menjadi selimut. Yesaya pasal 14 ayat 12 mulai mengatakan demikian. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, barulah orang nanti dipermalukan habis-habisan. Yang tadinya mungkin di muka bumi mengaku dia orang saleh, orang baik, ya, tapi ternyata masuk ke sana dipermalukan. Karena apa? Tidak percaya. Ya, jadi Tuhan Yesus itu turun ke tempat yang paling dalam, ke abusos, ke bottomless pit, neraka yang paling dalam, melakukan peperangan terhadap pemerintah, penguasa, penghulu dari neraka, roh-roh jahat. Tentunya ini terjadi peperangan yang sangat dahsyat. Karena pemerintah ya satu, tapi mungkin ada wakilnya. Penguasa ada 7, mungkin ada wakilnya. Yang khusus urusan neraka, ya, maut dan alam maut itu Thanatos dan Hades. Ya, biasa suatu tempat itu dinamai dengan nama orang. Ya, seperti jalan-jalan di bumi ini dinamakan dengan orang-orang yang berjasa. Nah, demikian juga tempat maut itu dinamakan dengan orang yang berkuasa di sana, Thanatos, malaikat yang berkuasa. Ya, neraka itu dinamai Hades sesuai dengan malaikat jatuh yang berkuasa di sana. Tentu mereka punya prajurit, punya bawahan yang sangat banyak.
Karena kejatuhan di dalam Wahyu pasal 12 itu sepertiga bintang itu diseret oleh ekor naga. Itu merupakan sejarah kejatuhan masa lalu, dan firman itu terus menerus mencapai kegenapannya secara progresif, ya. Kita akan membaca 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 58. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, jadi di sini diceritakan oleh Rasul Paulus, ya. Ketika Tuhan Yesus itu sebagai anak domba Allah, dia masuk ke jurang maut dan berperang. Dan itu nantang. Ya, ketika dalam kemenangannya, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kalau di dalam bahasa Yunaninya, oh death, itu bahasa Inggrisnya. Kemudian kalau dalam bahasa Yunaninya, Thanatos, ya. Hai Thanatos, ya di manakah kemenanganmu? Di manakah sengatmu? Oh grave, grave itu kuburan, alam kubur. Hades itu alam kubur, penguasanya Hades, penguasa neraka. Nah, dikatakan sengat maut itu dosa, ya. Dan kuasa dosa itu hukum Taurat. Sengat maut itu artinya kalau orang itu disengat melakukan dosa, maka dia pasti maut, pasti mati, ya. Sedangkan kuasa dosa itu hukum Taurat, artinya peraturan-peraturan dalam hukum Taurat itu tidak membuat orang Israel itu naik ke surga. Justru imam-imam kepala Farisi dan ahli Taurat itu dikatakan pasti masuk neraka. Matius pasal 23 mengatakan demikian. Karena apa? Mereka membanggakan hukum Taurat tapi mereka tidak pernah melakukannya. Dan mereka kemudian menyia-nyiakan bahkan membunuh Tuhan Yesus. Nah, tetapi kita yang percaya kepada anak domba Allah yang mengangkut isi dunia, kita yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur, kita berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita. Lah, pengetahuan ini hendaknya membuat kita tuh semakin teguh, tidak digoyahkan oleh apapun, dan selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan. Karena jerih payah kita, ya, di dalam melayani Tuhan itu tidak sia-sia. Saudara yang melayani musik, saudara yang melayani song leader, singer, tamburin, saudara yang melayani multimedia, itu semuanya, ya, tidak akan sia-sia. Kalau sudah melakukannya dengan tulus, dengan sepenuh hati, dengan segenap pengorbanan dan tanggung jawab, maka ada upah untuk jerih payah kita. Ada upah untuk orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Suratan Ibrani mengatakan demikian, ya. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, tadi kita melihatnya dari Roma, ya. Kemudian kita melihatnya dari Korintus. Kita akan melihat juga dari suratan Efesus pasal 4. Kita baca ayat 7 sampai ayat 12. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus
bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, terima kasih. Jadi Tuhan Yesus itu ya begitu sengsara, begitu menderita, bahkan mengalami peperangan yang maha dahsyat di neraka yang paling dalam. Itu demi pembangunan tubuh Kristus, untuk mendapatkan istri. Ya, untuk mendapatkan istri itu perjuangannya mempelai pria surga itu sedemikian rupa, untuk memperoleh kembali manusia yang dulu dicipta menurut gambar dan rupa dirinya, seperti Yakub ya, karena orang tuanya Ishak dan Ribka itu tidak berkenan kalau dia menikah dengan orang Kanaan, karena dia melihat menantunya yang dari Esau ya. Nah, kemudian Yakub itu diperintahkan untuk pergi ke tempat sanak saudaranya. Sudah tahu penderitaannya Yakub di sana. Siang malam disengat matahari, digigit rasa dingin ya, untuk memperoleh istri dan kekayaan. Perjuangan seorang laki-laki itu demikian menurut Kejadian pasal 3, karena sudah jatuh dalam dosa. Untuk mendapatkan berkat itu harus berjerih lelah, memeras keringat, membanting tulang, memeras keringat, menghadapi bumi yang sudah ditumbuhi dengan semak belukar, onak, duri ya. Demikian juga untuk mendapatkan istri yang dari Tuhan, yang untuk mendapatkan tulang rusuk itu tidak gampang, perlu pergumulan, perlu perjuangan ya. Seperti Tuhan Yesus untuk mendapatkan kembali manusia yang disayang, yang dicinta ya, telah terhilang karena dosa. Bapak yang kasih Tuhan, pengorbanannya seperti itu ya. Sebelum saya menjelaskan Efesus pasal 4, kita baca dulu Bilangan pasal 31 ayat 11 sampai 13. Bilangan 31 ayat 11 sampai 13. Kemudian diambillah seluruh jarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan itu, dan dibawalah orang-orang tawanan, rampasan dan jarahan itu kepada Musa dan Imam Eleazar dan kepada umat Israel ke tempat perkemahan di dataran Moab yang di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Lalu pergilah Musa dan Imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. Nah, kalau sudah baca judulnya itu peperangan Israel dengan orang Midian ya. Waktu itu masih dipimpin oleh Musa. Orang Israel menang. Kemudian diambillah seluruh jarahan ya. Wujudnya rampasan berupa manusia dan hewan, karena memang kekayaan pada zaman purba itu wujudnya binatang, emas, perak ya, permata ya. Nah, kemudian dan dibawalah orang-orang tawanan. Jadi rampasan perang wujudnya manusia itu disebut sebagai tawanan. Rampasan ya, dan dibawalah orang-orang tawanan, rampasan dan jarahan itu kepada Musa. Ya, setiap kali orang Israel berperang mendapatkan dan menang dan mendapatkan semuanya tadi, dia mendapatkan tawanan, dia mendapatkan jarahan, mendapatkan rampasan, itu dibawa dulu kepada pemimpin dan imam besar, baru nanti yang mengatur ya Harun dan Musa. Sewaktu masih dilayani, dipimpin Harun dan Musa demikian. Nah, kita kembali kepada Efesus pasal 4 tadi ya. Ketika Tuhan Yesus itu menang perang di neraka yang paling dalam, maka dia mendapatkan tawanan. Efesus pasal 4 ayat 7. Saya baca ulang ya. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, dan ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Seperti Bilangan pasal 31 tadi. Ketika Tuhan Yesus itu menang, dia membawa tawanan-tawanan manusia. Menggenapkan Yesaya 53 ayat 12.
tawanan itu siapa? Ya, orang-orang kudus. Ya. Seperti Matius pasal 27 ayat 50 dan seterusnya tadi, yang dibangkitkan itu tidak semua orang, tetapi orang-orang kudus. Kemudian mereka masuk ke kota kudus berbarengan dengan Tuhan Yesus keluar dari kubur. Mereka berkeliaran di negara Israel, terutama di Yerusalem, ya, dan menampakkan diri kepada banyak orang, kemudian naik ke surga. Nah, itu adalah tawanan-tawanan. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, sekalipun tempatnya seperti Abraham, ya enak, tapi mereka dikatakan dikumpulkan. Tentunya jumlahnya sangat banyak sekali, dan mereka itu dikatakan sebagai tawanan, ya, yang direbut. Dan Tuhan juga mendapatkan rampasan, orang besar, jarahan orang kuat. Kemudian dia juga mendapatkan harta benda, mendapatkan semua kekayaan. Lah, dia adalah anak domba Allah. Dia pangruwating dosa, tetapi dia juga imam besar Melkisedek. Imam besar menurut peraturan surga, peraturan kekal yang tidak bisa diubah, ya. Maka seperti orang Israel membawa semua tawanan dan rampasan harta benda tadi, binatang dan emas perak, ya, kemudian dibawa kepada Harun dan Musa, kemudian dibagi. Ya, dibagi. Kalau zamannya Raja Daud, ya, yang berangkat dan yang berjaga bagiannya sama, ya, zamannya Raja Daud. Nah, pada zamannya Musa sebagai pemimpin dan Harun sebagai imam besar, ya, memberikan bagian tadi kepada prajurit yang berangkat, kemudian kepada orang Israel selebihnya. Nah, pemberian apa, ya, yang dibawa oleh Tuhan, ya, ketika dia itu keluar dari jurang maut yang paling dalam? Tawanan jelas, ya, orang-orang yang berada bersama-sama dengan Abraham, ya, orang-orang kudus. Lah, pemberiannya apa? Tadi ayat yang ke 11, ya, dan ialah yang memberikan baik rasul, nabi, pemberita Injil, penggembala dan pengajar. Lah, pemberian dari Tuhan Yesus Kristus, Bapak yang kasih Tuhan, itu bukan sekedar benda-benda jasmani, bukan materi. Kalau yang memberikan materi di dunia, ya ada Matius pasal 4, iblis. Tetapi Tuhan Yesus Kristus memberikan, ya, 9 jabatan, memberikan 9 karunia Roh Kudus, dan memberikan 9 pekerjaan kasih yang ajaib. 1 Korintus 13, ya, 9 pekerjaan kasih yang ajaib. Kalau orang itu bisa berbuat kasih dan berbuat perkara-perkara yang ajaib, itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi dia itu mendapatkan kasih karunia, mendapatkan pemberian dari peperangan, hasil peperangannya Tuhan. Kalau orang itu tidak cemburu, tidak gampang iri, itu bukan dari dirinya sendiri, itu dia tuh mendapatkan karunia. Tetapi kalau orang tuh gampang iri, gampang cemburu, berarti dia tuh tidak mendapatkan kasih karunia, tidak menerima pemberian kasih karunia, 9 pekerjaan kasih yang ajaib. Kalau jabatan dimulai dari ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada guru Injil, ada gembala, dan ada 4 jabatan lainnya. Kalau karunia Roh Kudus, ya ada hikmat, marifat dan sebagainya. Itu merupakan pemberian untuk membangun tubuh Kristus. Itu diberikan karena Tuhan Yesus sudah menang perang, ya. Jadi ceritanya demikian. Kalau tadi kita membaca Roma itu suratnya Rasul Paulus, Korintus itu suratnya Rasul Paulus, Efesus itu suratnya Rasul Paulus. Kok Rasul Paulus kok mudeng banget? Dia kok ngerti persis? Lah, itu tentu ketika dia tuh entah di dalam tubuh, entah di dalam roh, ya, dia dibawa naik ke surga tingkat yang ketiga yang dia sebut Firdaus. Ya, di sana dia menerima pewahyuan tentang pembangunan tubuh Kristus. Bagaimana mempersiapkan, karena dia punya tugas mempertunangkan
ya gereja atau tubuh Kristus itu kepada seorang laki-laki, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena dia punya tugas itu, dia harus mudeng semua jalan ceritanya. Dia juga yang memberitakan tentang 9 pekerjaan kasih 1 Korintus 13. Dia juga yang menceritakan tentang adanya 9 jabatan dan 9 karya Roh Kudus. Suratan Korintus juga demikian, Efesus ada. Lah, bahkan dia juga yang memberitakan tentang bahwa bangsa kafir, ya, atau goyim atau non Israel itu ada rahasia khusus dalam panggilannya. Efesus pasal 3, dia akan diberikan makrifat, dia akan dijadikan sakti mandraguna karena dia punya tugas membuat Israel cemburu. Nah, jadi Rasul Paulus itu ketika naik itu banyak hal yang dia pelajari, tetapi ada banyak hal yang dia tidak tulis karena tidak orailok. Orailok itu artinya, itu bahasa Jawa, orailok itu artinya tidak boleh didengar manusia, ya. Tetapi yang sudah ditulis itu yang kita pahami, ya. Jadi dia menceritakan detail, tapi sedikit di Roma, sedikit di Korintus, sedikit di Efesus. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya seperti potongan-potongan puzzle itu, kita diberikan hikmat untuk menata, mengatur semuanya sehingga kita paham dunia orang mati, dunia alam barzah. Kita paham peperangan Tuhan dan kita paham pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Semuanya itu hasil dari perjuangan peperangan di alam barzah, di dunia paling bawah yang bottomless pit, yang tidak ada dasarnya, 12 terus tidak ada ukurannya. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu ialah kita menghargai semua pemberian-pemberian tadi, ya, menghargai semua pemberian-pemberian tadi. Jadi ketika Tuhan Yesus mati, ya selama 3 hari dia berada di bottomless pit mengadakan peperangan, itu terjadi geger dahsyat di dunia orang mati atau di alam kubur, ya. Ketika Adam, Hawa, Abraham, Lazarus bersama orang-orang kudus lainnya itu dibawa naik sebagai tawanan-tawanan, dibawa naik ke Firdaus, dibawa naik ke surga berbarengan dengan orang yang disalibkan di sebelahnya Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa dia raja. Dia hari ini juga langsung naik ke Firdaus, ya. Pastilah ya ketika terjadi geger neraka tadi, Bapak yang kasih Tuhan, tentunya Adam, Hawa, Bapak Abraham, Lazarus dan lain-lain semuanya, Elisa, Elia, Henoh dan banyak semua orang kudus, ya, itu dibawa tentunya seperti orang mau pergi itu, ya. Enggak tahu ada barang apa yang dibawa, ya. Ribut, geger. Nah, di satu sisi di bawah sana di jurang yang ya ada tempat yang dibatasi oleh jurang yang tidak terseberangi tadi, tentu nomor 1 tuh orang kaya, ya. Dia melihat Lazarus, tentu dia teriak-teriak, "Apa Abraham, Lazarus!" Diikuti oleh orang-orang mati yang menderita sengsara di alam neraka, ya. Di alam neraka tadi, kitab Nabi Yesaya mengatakan orang-orang mati di neraka itu seperti ulat, seperti berenga. Dia itu menjadi lapik tidur, menjadi alasnya, alas tidur menjadi kasurnya Lucifer. Dia juga menjadi selimutnya Lucifer, ya. Tentulah orang kaya itu memimpin, ya. Dia yang pernah memohon kepada Abraham supaya Lazarus itu mencelupkan jarinya ke air, ya, kemudian ditunul ke lidahnya orang kaya tadi untuk menyejukkan, tapi tidak bisa karena jurangnya tidak bisa diseberangi. Bapak yang kasih Tuhan, tentulah orang kaya tersebut berserta semua berenga dan ulat yang jumlahnya triliunan. Mereka semuanya dengan kertak gigi dan ratap tangis meraung-raung, melolong-lolong, histeris, ya. Ulat-ulat berenga ini
yang bertumpuk undung, menggelombang, naik ke atas, ya seperti tsunami begitu. Turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Memecah bibir neraka, memecah dinding dari kolom api, ya. Untuk ikut serta dibawa naik bersama tawanan-tawanan orang kudus untuk keluar dari daerahnya. Ya, Abraham bisa mereka lihat berulang kali tsunami ulat dan berenga tadi, ya, hampir mencapai tempatnya Lazarus. Namun kemudian pecah. Tsunami kan begitu, kemudian pecah, menghantam dinding neraka, menghantam kolom api yang dahsyat. Markus 9 ayat 48, ke dalam neraka di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Ini ucapan Tuhan Yesus. Di neraka itu terjadi retak gigi dan ratap tangis. Ulat-ulat bangkai, jadi bangkai manusia yang mati di dunia itu kalau di neraka karena jumlahnya begitu banyak, tampak kecil-kecil seperti ulat, seperti berenga, ya. Kemudian Ayub 25 ayat 6, mari dibaca. Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berenga, anak manusia yang adalah ulat. Ya, lebih-lebih lagi manusia yang adalah berenga dan anak manusia yang adalah ulat. Berenga itu ulat kecil-kecil putih, ya, bakal lalat yang biasanya terdapat pada bangkai. Itu namanya berenga. Ada lihat bangkai tikus atau bangkai anjing atau bangkai kucing, ya, itu keluar ulat kecil-kecil, itu namanya berenga. Lah di mata Tuhan, ya, orang-orang yang di neraka itu seperti ulat, seperti berenga. Ulatnya tidak mati, apinya juga tidak mati, berenganya juga tidak mati. Nah, ketika terjadi geger neraka itu terjadi riuh rendah, ya, geger, tidak karu-karuan, geger orang yang mau tawanan yang mau dibawa Tuhan. Kemudian geger dahsyat dari berenga-berenga yang melolong-lolong, histeris untuk ikut serta. Mereka itu seperti tadi saya katakan seperti tsunami yang menaik, sepertinya hampir menjangkau tempatnya Abraham, tapi kemudian turun lagi, pecah, ya, membentur, menghantam dinding neraka, dinding kolom api. Bapak Ibu kasih Tuhan, memahami perkara ini membuat kita harus semakin teguh, membuat kita harus semakin sungguh-sungguh. Kita sudah mendapatkan jalan kebenaran dan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena tidak ada orang yang berani berperang di neraka, mengalahkan rajanya neraka, penguasanya neraka, penghulunya neraka, dan kemudian menang, dan kemudian harus merebut manusia, tawanan tadi. Itu jadi orang-orang PB itu ada di sana. Lah sejak PL, sejak Tuhan Yesus Kristus mati, ya, tabir itu sudah terbuka, makanya orang yang mati pada saat itu juga, ya, dia langsung ke Firdaus. Kemudian 2 Korintus pasal 12, Rasul Paulus sudah langsung ke Firdaus. Kalau sekarang, ya, setelah Tuhan Yesus Kristus mati, tabir bait suci sudah dirobek, ya, maka kita harus menghargai dan menjalani pelayanan Imam Besar Melkisedek yang membuka tirai, sehingga kita ini bagi orang yang percaya setelah kematian Tuhan, maka orang benar, orang kudus, orang yang disempurnakan itu begitu mati dia langsung masuk Firdaus. Sejarahnya demikian. Tetapi kalau zaman dulu mereka harus seperti di penjara, seperti menjadi tawanan, ya,
baru diambil seiring dengan kematian kebangkitan Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kita semuanya untuk memahami perkara ini. Kita akan pujikan Yesaya 5:23.